Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Chorvla. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ya maaf nih, aku baru sempat menyapa teman-teman lagi karena beberapa kesibukan dan alasan kesehatan. Nah, untuk video ini aku ingin mengajak teman-teman untuk berwisata sejarah lagi. Ya, ini adalah perjalanan aku dari rumah menuju ke lokasi. Lokasi wisata sejarah kita itu ada di bilangan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari nama tempatnya atau daerahnya pasti udah nebak dong kita mau kemana. Iya, kita akan ke museum atau monumen Pancasila Sakti. Gitu. Nah, untuk video ini aku akan bagi menjadi 2-3 video ya, karena lumayan panjang dan lokasinya lumayan banyak gitu yang kita lewati. Dan museum serta monumen Pancasila Sakti ini dibagi menjadi 3 bagian gitu. Ada museum pengkhianatan PKI, lalu ada museum Paseban Monumen Pancasila Sakti, dan ada pameran taman gitu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke gerbang Monumen Pancasila Sakti gitu. Terus ada HTM-nya sih teman-teman. Di sini harga masuknya itu 5.000 per orang. Terus kita juga ada dapat buku panduan juga, itu harganya 10.000. Lalu ada parkir itu 5.000 rupiah kalau nggak salah. Harga yang sangat terjangkau ya teman-teman untuk mengetahui sejarah bangsa kita. Karena ini kan apa istilahnya? Kalau sejarah. kita mau cerita, jadi kan ada sumbernya. Yoi. Nggak semena-mena anu. Belok. Tapi banyak yang parkir ya. Keren sepi. Nah, ini kita jalan dari parkiran menuju ke lokasi wisatanya gitu. Ini gerbang dalamnya. Nah, jadi yang sebelah kanan kalau teman-teman lihat itu adalah Museum Paseban Monumen Pancasila Sakti. Nanti ke depan sedikit ada kayak ruangan museum juga, itu namanya Museum Pengkhianatan PKI. Sedangkan untuk video kali ini aku akan ajak teman-teman ke pameran tamannya dulu nih, di sebelah kiri kita. Ikutin terus ya teman-teman. Mbak Im, mana dulu ya? Nih ring satunya nih. Ring satunya ke sini dulu berarti. Ya.
Nah, untuk pameran taman di sini adalah tempat kejadian perkara dari peristiwa G30 SPKI sendiri, teman-teman. Ada sumur maut, ada ruang penyiksaan, ada ruang pos komando, dan juga dapur umum. BTW, teman-teman tahu kan ya mengenai sejarah tentang G30 SPKI? Ya, G30 SPKI adalah gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia, di mana 7 perwira kita diculik dan dilakukan penyiksaan terhadap mereka, dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam sumur maut. 7 perwira diantaranya adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman atau S. Parman, Brigadir Jenderal TNI Donald Isakus Panjaitan atau DI Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Cis Pierre Andreas Tendian. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan pembunuhan kepada perwira-perwira tersebut. Menjelang akhir Agustus 1965, pimpinan Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman terus-menerus mengadakan pertemuan pada tanggal 22 September 1965 diselenggarakan di Rumah Syam di Jalan Pramuka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang penetapan sasaran gerakan bagi masing-masing pasukan. Pasukan yang akan bergerak menculik dan membunuh para jenderal yang dianggap lawan politiknya diberi nama pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letu Dul Arif. Pasukan tersebut bergerak dari Lubang Buaya pada dini hari pagi tanggal 1 Oktober 1965. Setelah menculik para jenderal, lalu secara kejam mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota pasukan pemberontakan PKI serta pasukan sukarelawan anggota organisasi satelit PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, dan yang lainnya. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah sumur mautnya. Jenazah ke-7 perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, para jenderal yang sudah dikubur hidup-hidup lalu dimasukkan beberapa sampah, batang pisang dan daun-daun kering secara berselang-seling, dan terakhir sumur tertutup dengan tanah di atasnya. Sebagai tipuan, mereka juga menggali lubang-lubang lainnya di sekitar tempat itu sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang akan mencari jenazah ke-7 perwira. Next, kita ke rumah penyiksaan yang sekarang ada diorama penyiksaannya. Nah, diketahui rumah ini digunakan untuk menyiksa para korban, dan rumah ini adalah milik dari Bapak Bambang Harjono yang mana adalah simpatisan dari PKI. Jadi rumahnya diserahkan kepada PKI dan dipakai oleh pasukan PKI. Sebelum meletus pemberontakan G30 SPKI, sebenarnya rumah ini digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat yang sekarang dikenal sebagai sekolah dasar. Diorama penyiksaan ini menggambarkan penyiksaan para korban yang masih dalam keadaan hidup. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Cis Pierre Andreas Tendian. Ya, berikutnya kita ke rumah pos komando.
Rumah ini sebenarnya milik seorang penduduk di RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Syueb. Pada waktu meletusnya G30 SPKI, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 Jenderal TNI AD. Pada tanggal 30 September 1965 pukul 24.00 di rumah pos komando ini, pasukan Pasopati di briefing tentang pelaksanaan gerakan. Pasukan bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letu Dul Arif. Sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah Haji Syueb ini diabadikan di Monumen Pancasila Sakti untuk mengingat betapa kejamnya PKI terhadap para pahlawan revolusi. Di dalam rumah pos komando ini masih terdapat peninggalan barang-barang asli, di antara lain 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Mungkin sebagian yang lainnya adalah replika dari masa itu. Dari informasi yang didapatkan, ternyata rumah-rumah yang berada di sekitar Lubang Buaya ini sebenarnya sebelum G30 SPKI diletuskan, ini PKI menguasai desa Lubang Buaya. Mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk yang tinggal di sekitar lokasi monumen sekarang. Untuk dapat mencapai tujuannya, PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara, dikarenakan sekitar mereka sedang ada latihan perang katanya, secara besar-besaran baik siang maupun malam. Nah, oleh karena itu, kira-kira 3 hari sebelum pemberontakan G30 SPKI meletus, orang-orang yang memiliki rumah di sekitar lokasi tersebut meninggalkan rumah mereka masing-masing. Ada juga yang tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepeser pun. Nah, mereka ini menuruti segala kemauan PKI karena dijanjikan atas keamanan rumah dan isinya. Walaupun akhirnya mereka tahu bahwa mereka ternyata dibohongi oleh PKI. Nah, setelah mengungsi beberapa hari ke tempat sanak saudara mereka pun kembali ke Lubang Buaya atas saran dari pamong desa tempat mengungsi. Lalu alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat keadaan rumah mereka berantakan tidak karuan. Sebagian perabot rumah tangga dalam keadaan rusak dan sebagian hilang, sebagian lagi tercecer di halaman dan kebun. Ini adalah Tugu Monumen Pancasila Sakti, terletak 45 meter sebelah utara Cungkup Sumur Maut. Dengan di depannya patung pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Dinding tersebut berbentuk trapesium, berdiri di atas landasan yang berukuran 17 x 17 dengan 7 anak tangga menuju pelataran yang melambangkan 7 pahlawan revolusi. Lalu ada ketujuh patung pahlawan revolusi berdiri berderet dalam setengah lingkaran dari barat ke timur, yaitu patung Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan, Letjen TNI Anumerta R. Suprapto, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta MT Haryono, Letjen TNI Anumerta S. Parman, dan Kapten Cis Anumerta P.A. Tendian. Ketujuh patung tersebut berdiri pada alas yang berbentuk lengkung dengan hiasan relief yang melukiskan peristiwa prolog, kejadian dan penumpasan G30 SPKI oleh ABRI dan rakyat.
Sekarang kita di rumah dapur umum. Rumah ini merupakan salah satu rumah bersejarah juga yang ada di lokasi Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Masuk nggak ke dalam? Rumah tersebut dilestarikan sebagai rumah bersejarah karena merupakan bagian dari sarana yang dipakai juga oleh PKI untuk menunjang terlaksananya kegiatan penganiayaan dan pembunuhan 7 orang perwira TNI AD dalam peristiwa G30 SPKI. Rumah ini statusnya adalah rumah milik Ibu Amroh. Itu dipakai oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Yang bawa jenderal-jenderal itu yang nyulik itu pakai kayak gini truknya. Jadi kalau ngeliat hari terculik ya. Iya. Begitu emang. Kan dari dulu seperti itu bentuknya. Ini mobil aslinya. Iya, mobil aslinya. Asli mah dotki. Kayak di itu ya, GTA. TGA. Mobil truk .G1961 buatan Amerika ini dengan nomor polisi B2982L ini adalah mobil yang digunakan untuk membawa jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Nah, kendaraan-kendaraan ini juga adalah kendaraan rampasan oleh gerombolan G30 SPKI. Mobil dinas di depan kita ini adalah mobil dinas dari Men Pangad Letjen Ahmad Yani. Ini Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani selain sebagai Men Pangad juga merangkap sebagai komando tertinggi atau Koti sejak bulan Februari 65 sampai gugurnya beliau. Dengan surat keputusan Kementerian Angkatan Darat, mobil dinas ini dihapus dari kekuatan dan pertanggungjawaban administrasinya serta menjadi hak milik keluarga. Selanjutnya ini ada koleksi kendaraan dari Bapak Jenderal TNI Soeharto. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 7.30, Mayor Jenderal TNI Soeharto beserta stafnya sudah berada di markas Kostrad guna menganalisis dan mempelajari situasi dengan pedoman perintah Men Pangad. Apabila Men Pangad berhalangan, maka kedudukan Men Pangad digantikan oleh bawahannya, yaitu Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal TNI Soeharto menuju Desa Lubang Buaya untuk memimpin langsung jalannya pengangkatan jenazah yang dilaksanakan oleh pasukan Kipam, Kesatuan Intai Para Amfibi KKO AL yang dipimpin oleh Kapten KKO Winanto. Saat itu beliau menggunakan kendaraan ini. Ini juga ada Monumen Pancasila Sakti dengan kutipan dari Bapak Jenderal Ahana Sution. Kita semua difitnah dan saudara-saudara kita telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian, tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan iman kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Cuplikan pidato Jenderal Ahana Sution pada upacara pemberangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi di MBAD 5 Oktober 1965 bertepatan dengan Hari ABRI. Untuk video Monumen Pancasila Sakti Part 1 ini semoga dapat memberikan sedikit penjelasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua dan semoga bermanfaat ya.
Lalu, seperti kutipan di Cungkup Sumur Maut, cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Aksi-aksi PKI sebenarnya sudah dimulai jauh dari tahun 1965. Jauh sebelum tanggal 30 September 1965. Nah, untuk mengetahuinya, itu ada semua di dalam museum yang ada di episode selanjutnya ya teman-teman. Nah, inti dari semua ini adalah PKI memaksakan ideologi komunisme untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Akan tetapi kita kenal dengan Hari Kesaktian Pancasila, hari di mana walaupun sudah banyak orang yang gugur dikarenakan aksi-aksi PKI tersebut, tapi ideologi Pancasila sampai saat ini masih tegak berdiri. Semoga sejarah bangsa ini tidak dilupakan oleh teman-teman semua dan bagi anak bangsa semuanya. Aku pamit undur diri dulu. See you in next video. Bye bye. Assalamualaikum. Tadi kita kan dari warahmatullahi sana ya. wabarakatuh. Kita dari sana. Terus masuk ke sini. Terus naik tangga ke atas. Terus di sini. Terus kita mau ke sana lagi. Exitnya ke sana. Adem di sini.